Pak. Nah, Halo. Zakaria saja itu tidak hidup sejaman dengan Harun. Bagaimana Betul. cerita itu campur aduk, Pak? Betul. Zakaria itu hidup di abad pertama, Pak. Betul. Nah, itu Betul, bagaimana Pak. dia hidup di tahun 1396 sebelum Masehi? Sebelum Masehi dan sesudah Masehi itu beda, Pak. Itu gimana coba Izin, cerita Hmm. itu? izin Bro Gea, Baik. izin Anda Ya, bukan abad silakan, silakan. pertama, bukan abad pertama. Jadi yang di dalam Quran itu dituliskan Maria itu ketika kecil diasuh oleh Zakaria yang adalah kalau nggak salah guru atau apa. Tapi kalau di dalam Paman, Alkitab ketika belum saya melihat Nabi. yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Zakaria, sedangkan kelahiran Yesus di situ Maria sanak saudaranya daripada Elizabeth yang suaminya adalah Zakaria sebagai imam. Ini saja sudah perbedaan antara imam Zakaria dengan Nabi Zakaria. Sangat berbeda jauh. Di zamannya Yesus itu imam, sedangkan di dalam Al-Quran itu adalah nabi. Itulah perbedaannya. Silakan lanjut, Bro Dea. Ya, ya, ya. Jadi saya lebih kepada problem historisnya ya. Jadi itu tahun-tahunnya kan beda lahirnya atau hidupnya orang-orang itu kan nggak sejaman. Bagaimana ceritanya bisa menjadi satu dan seolah-olah mereka ada di zaman yang sama? Ini membingungkan, Pak. Jadi sebelum ada pemecahan masalah terkait ini, saya kira sia-sia kita ngobrol di sini. Betul, Pak. Sia-sia juga Bapak Betul. menjawab saya. Betul. Jadi gini, Ya. nah, saya masuk tadi karena bapak-bapak yang ada di room ini kan membahas Quran Surat Maryam ayat 16. Jadi saya masuk, Pak. Dan Ya, tapi saya yakin, Bapak Pak. tadi ketika ditanya terkait itu juga nggak bisa jawab, Pak. Baitul Maqdis itu di mana dan Bethlehem itu Ah, di mana? Sudah jelas ya. ya tadi bahwa Isa lahir itu di sebelah timur Baitul Maqdis. Yesus Hmm. lahir di Bethlehem, sudah jelas itu. Ah, ah. Tapi Ya. juga gini, Pak. Maaf ya, bapak-bapak yang ada di room ini, saya yakin selamanya juga tidak akan pernah paham ayat Quran dan hadis Nabi, Pak. Ya, Halo. jangankan paham, Pak. Begini Pak. Jangankan paham, Pak. Tadi yang saya tanya aja itu kenapa berantakan, Bapak nggak bisa mengurutkan kepada kita pemecahan masalahnya. Makanya, Pak, begini Pak Nuha, pesan saya ya, tolong beritahukan kepada Zuma, tolong beritahukan kepada Manahem Ali dan orang-orang yang membahas Alkitab, lebih baik bahas Quranmu sendiri, pecahkan masalahnya. Ya, daripada sibuk Pak. membahas kitab suci orang lain kan? Lalu mereka itu sebenarnya, Pak, ya, mereka membahas Alkitab itu kan untuk mencari jawaban. Katanya Apalagi sudah palsu, dialog. Pak. Gimana sih? Kok Ini menjilat loh. ludah sendiri, Pak? Kalau omong gentian, Pak. Enggak, Ya. itu katanya sudah palsu. Saya tanya, Pak, Iya. ada nggak ayat Quran yang mengatakan sudah palsu, Pak? Nggak ada. Nggak Saya ada. omong Ini saya gentian, tunjukkan Pak. nanti. Kalau saya Saya tunjukkan, Pak, gentian. gimana? Bapak menolak Quran Bapak. Gentian. Kalau omong gentian, Pak, mosok situ omong terus. Berapa orang itu omong terus, saya cuma yahyo. Enggak, karena Nanti Bapak nggak pernah penonton jawab kalau gimana? ditanya. Makanya saya ngomong terus. Pak, penonton nggak gimana dapat apa itu imbal balik, kan nggak iso seperti ini. Iya, Gentian, jawab Pak. dulu lah, Pak. Pertanyaan saya dari tadi nggak dijawab-jawab. Di sini malah ya entah iya kan atau apalah yang saya nggak tahu jadi nggak jelas juga. Mungkin Bang Gea, Silakan kita Paman masuk. Lucifer daripada dengerin yang nggak ada jawabannya. Silakan Paman Lucifer. Ya. Oke. Pak Abang, Nuha. itu ada satu ayat yang Sinter Gajah nggak mau kok. Selesaikan Ya, dulu satu-satu. Satu aja belum dijawab kok. Teruskan. Ayo dirunut coba. Mana kelahiran Isa itu kapan coba? Tidak ayo dirunut ada dari tahun-tahunnya. Ayo kita urut yuk. Tidak ada tahunnya. Ya udah berarti kan gagal secara historikal itu. Nah, susah jawabnya. Silakan Pak Lucifer, stop dulu Pak Nuha. Silakan Pak Lucifer. Ya baik. Memang ketika berbicara, kalau kita berbicara masalah keimanan,
memang kita menghargai apa yang diyakini teman-teman kita dari pihak Muslim, sementara kekristenan juga punya sebuah pandangannya sendiri. Jadi menurut saya ketika berbicara mengenai iman itu kita nggak bisa masuk, tetapi ada hal-hal yang sifatnya kita bisa masuk. Tadi seperti yang disampaikan Bang Gea mengenai sejarah, itu ya, sejarah, kemudian fakta-fakta lain yang memang mendukung untuk kegiatan itu. Sebetulnya bisa kita perlakukan misalnya fakta-fakta atau yang ada di dalam baik Alkitab maupun Al-Quran yang merujuk kepada suatu tempat dan lokasi, sehingga ini akan membantu kita untuk merujuk kepada suatu tokoh yang sedang kita perbincangkan malam ini. Nah, bagus. Ya, jadi sehingga tadi Bang Gea bertanya kepada Pak Nuha, tapi kelihatannya Bapak masih menjawab dari sisi iman ya Pak. Jadi dari Al-Quran Pak, dari Quran Pak. Ya, maksudnya Bapak berdasarkan iman. Tapi kita ingin membedanya dari fakta sejarah gitu ya. Jadi kita keluar dari masalah keimanan. Jadi inilah yang sedang kita ingin membedah tokoh Isa ini sebetulnya. Nah, sehingga memang di dalam kita tidak bisa mengatakan bahwa baik Al-Quran maupun Alkitab itu adalah buku sejarah, enggak. Tetapi di dalam buku-buku itu, di dalam kitab-kitab itu ada percikan-percikan sejarah yang kita bisa gunakan untuk memperoleh pemahaman tentang tokoh Isa ini. Gitu. Betul. Itu ya Pak Nuha ya? Betul. Jadi, nah sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi Pak Nuha. Nah kira-kira menurut kalau kita secara histori atau secara sejarah waktu, apakah Isa yang dimaksudkan sebagai putra Maryam ini adalah Maryam saudara Harun yang ada 1300 tahun yang lalu? Nah, bukan itu, Pak. Oh bukan. Bukan. Tapi oke. Jadi pemahamannya bukan ya menurut Bapak ya? Bukan. Tapi faktanya pemahaman dari redaksi ayat Quran ini bukan Pak. Oh, oke. Tetapi fakta yang tertulis di sana apa? Kalau mengatakan bahwa Isa putra Maryam saudara Harun, ya kan? Nah, ini Pak, kalau Bapak kalau bisa atau mau dan mampu memahami dari ayat yang 16 sampai ayat 40 surat Maryam Pak, nanti bisa Bapak itu bisa menemukan Pak. Ini adalah percakapan Pak. Percakapan Bani Israel, orang-orang Israel yang dengan kemarahannya. Kan itu ada film itu. Film Nabi Isa atau The Messiah itu kan sudah ada itu Pak. Itu sangat membantu Pak itu. Jadi saat itu waktu Maryam menggendong anaknya kembali pada kaumnya itu kan marah itu Pak. Woi ini kan itu. Bapakmu itu kan bukan buruk perangai, bukan jelek kan itu. Ibumu juga bukan pezina. Tapi kenapa kamu bawa anak tanpa ayah kan gitu Pak. Ini kata-kata ini kasar Pak, sampai mengatakan, hei Maryam, saudara perempuan Harun kan gitu. Nah gitu loh Pak. Ini kan satu ejekan, gitu loh Pak. Coba Bapak kalau mampu dan mau memahami surat Maryam dari 16 sampai 40 Pak. Jadi itu bukan benaran saudara Harun Pak. Nanti tapi saya bicara ya. Monggo. Ya. Betulnya ada satu lagi tadi Bapak menyitir sampai Pak Amin. Tolong di mute Pak. Halo Pak Amin. Oke. Suaranya ini. Iya. Sebetulnya tadi Bapak sampaikan berapa tadi dari ayat berapa sampai ayat berapa Pak?
16 sampai 40. 16 sampai 40. Saya tuh nanti di luar aja Pak, saya begini, dibaca. Pak Nuha. Ya. Di antara ayat itu saya tertarik dengan ayat 30-nya. Ya, monggo nggak apa-apa, Pak. Di ayat 30-nya itu mungkin bisa dibaca atau ditampilkan, itu dikatakan bahwa Isa itu diberi kitab. Nah, persoalannya ini kami sebagai orang Kristen kami bertanya, padahal di dalam kekristenan Yesus itu atau Isanya Kristen itu tidak pernah memberikan kitab kepada murid-muridnya gitu. Nah, sekarang pertanyaan kami untuk Bapak, apakah teman-teman yang meyakini Al-Quran ini punya kitab yang diberikan kepada Isa itu?